Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program daring KKG Harjamukti. Perkenalkan, nama Bapak Primaganda Saputra dari Sekolah SDT Muhammadiyah. Nah, pada saat ini kita akan pelajari tentang materi rangkaian latihan kekuatan otot tungkai, keseimbangan di tempat, dan keseimbangan sambil bergerak. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semua? Nah, karena kita sekarang dalam masa pandemi, kita perlu tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, atau yang sering kita dengar adalah 5M. Nah, 5M sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? M yang pertama, M yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama itu ada menggunakan masker. Terus ada mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Walaupun pada saat ini sudah banyak aktivitas di sekitar kita, kita tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Karena itu sudah dianjurkan pemerintah. Walaupun semua sudah terlihat normal, tapi kita tetap menjaga kesehatan dan anjuran pemerintah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video yang akan Bapak tampilkan berikut. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang bagaimana 5M yang diterapkan, atau 5M itu apa saja. Ada M yang pertama menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Itu semua kita harus diterapkan ketika kita bepergian, ketika kita kegiatan bermain, ibadah, dan sebagainya. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu 5M. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak tetap mengingatkan kalian untuk mempersiapkan alat tulisan dulu. Buat apa, Pak? Untuk mencatat segala materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi kalian bisa menulisnya dahulu, kemudian kalian bisa mengingatnya, bisa mempelajarinya, atau bisa sambil mempraktekkan apa yang sedang Bapak beritahu, ya. Yang pertama, kalian bisa mempersiapkan buku tulis, bisa mempersiapkan pulpen, pensil, penghapus, dan sebagainya. Oke, nah sebelum ke dalam pembelajaran hari ini, kita lebih baik berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kalau yang beragama Islam, berdoa mengikuti Bapak yang akan Bapak tampilkan dengan video. Dan yang beragama non-muslim, kalian bisa berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan
berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, semoga sebelum kita melakukan pembelajaran dengan doa ini, segala ilmu yang kita gunakan, yang kita dapat, semoga barokah, entah bisa digunakan saat ini, masa depan, atau nantinya bisa diajarkan kepada siapapun, teman kalian, atau ke orang tua. Ya, nah, yang tadi Bapak jelaskan tentang kekuatan otot tungkai dan ada keseimbangan statis dan dinamis bergerak, itu juga termasuk dalam 10 komponen kebugaran jasmani. Ya. Nah, yang sebelum kita jelaskan terlebih dahulu, dalam 10 komponen kebugaran jasmani itu ada yang namanya kekuatan. Kekuatan sendiri itu kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas, misalkan yang paling gampang Bapak memberikan contoh, kalian mandi, mengangkat gayung, itu ada sebuah beban. Nah, bebannya dari air, itu bisa kita sebut juga dengan melatih kekuatan otot. Itu hal yang paling simpel yang bisa kalian ingat-ingat. Kalau ditanya, Pak, gimana latihan kekuatan otot tangan? Ya bisa dengan cara mandi. Ketika kalian biasanya dengan tangan kanan, coba dengan tangan kiri, pasti akan berbeda. Ketika tangan kanan pasti kuat, yang kiri belum tentu bisa kuat, ya. Kemudian ada daya otot. Daya otot juga yang bisa kita artikan kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Jadi ketika kalian mengangkat, contohnya aqua yang besar, yang 1 liter, kalian mengangkat secara maksimal itu bisa berapa kali? Nah, itu dimasuk dalam kekuatan daya otot. Selanjutnya ada yang namanya daya lentur. Daya lentur sendiri itu memiliki definisi tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara lenturan tubuh yang baik. Jika seorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Kenapa orang yang lentur itu bisa terhindar dari cedera, Pak? Otot kita itu seperti karet. Jadi, kalau ototnya sudah memanjang, tapi tidak bisa balik lagi karena tidak lentur, itu bisa terjadi cedera. Contohnya, coba karet itu kalian tarik maksimal, tapi posisi karetnya tidak lentur, pasti akan putus. Itu bisa termasuk cedera. Makanya di dalam olahraga ada yang namanya pelenturan. Pelenturnya apa gerakannya, Pak? Pemanasan. Jadi setiap olahraga diwajibkan pemanasan untuk melenturkan semua otot-otot kalian, mempersiapkan sebelum masuk ke dalam setiap kegiatan olahraganya atau gerakan olahraganya. Ya. Jadi ada 3 aspek nih yang akan kita pelajari. 10 komponen kebugaran jasmani itu ada 10. Dan 3 aspek yang akan kita pelajari di materi hari ini, ada kekuatan, ada daya tahan, ada kelenturan, dengan definisi-definisi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ada kekuatan, ada daya otot, dan daya lentur. Nah, sekarang di layar kalian sudah melihat ada rangkaian latihan kekuatan otot tungkai. Coba perhatikan gambarnya. Coba kita pilih yang naik turun tangga. Nah, ketika kalian melihat naik turun tangga, kalian bisa melakukannya. Naik turun tangga itu boleh di tangga atau boleh dengan media batu bata. Intinya ada media yang lebih tinggi daripada kaki kalian. Jadi tidak rata. Kaki kalian itu bisa bergantian naik turun tangga. Untuk apa, Pak? Ini termasuk dalam kekuatan otot tungkai. Tungkai itu mana sih, Pak? Tungkai itu dari pinggang sampai pergelangan kaki. Itu kita sebut dengan tungkai. Jadi kalau ada yang bilang kaki dari pinggang sampai bawah, itu kurang tepat. Tapi yang benar adalah tungkai dari pinggang sampai mata kaki. Sedangkan mata kaki ke bawah adalah pergelangan kaki dan telapak kaki, punggung kaki, dan sebagainya. Nah, kegiatan naik turun tangga ini bisa kalian lakukan bersama-sama teman agar terasa menyenangkan. Jangan terlalu banyak, 5 atau 10 kali bisa kalian lakukan di rumah. Atau pada saat kalian di sekolah, ada tangga di sekolah, kalian naik turun tangga. Kalau ditanya sedang apa? Sedang latihan kekuatan. Ya. Selanjutnya coba lihat gambar yang kedua, ada lompat skipping. Lompat skipping itu bisa menggunakan skipping atau tidak, Pak? Boleh tidak, boleh menggunakan. Bebas. Intinya itu melompat.
skipping itu hanya membantu kalian agar tidak terasa jenuh dan juga membantu secara koordinasi mata dan tangannya. Selanjutnya yang gambar ketiga itu ada jongkok berdiri. Posisinya itu yang gambar pertama yang paling depan, posisi jongkok, kakinya itu ditekuk tapi bukan duduk, setengah duduk kemudian berdiri. Ya. Selanjutnya ada rangkaian latihan keseimbangan statis. Rangkaian latihan keseimbangan statis untuk yang A itu posisi ketika kalian tidur. Kemudian yang B itu coba kepala kalian diangkat terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah posisi kepala, badan, dan kaki diangkat berbarengan membentuk huruf U. Ya. Ini untuk melatih keseimbangan statis kalian. Ada pertanyaan tentang keseimbangan statis? Apa itu statis? Jadi kalau statis itu dia diam, tidak bergerak. Sedangkan dinamis dia itu bergerak. Keseimbangan dalam berbaring terlentang. Nah, rangkaian latihan keseimbangan statis ini ada A, B, C. Yang pertama itu langkahnya tiduran miring, kemudian kakinya diangkat salah satu ke atas, kemudian kakinya ditekuk. Nah, ini juga termasuk dalam keseimbangan dalam statis atau dalam berbaring miring. Selanjutnya ada gerakan keseimbangan dalam berbaring terlungkup. Yang A itu posisi terlungkup, kemudian yang B angkat kaki ke atas bergantian. Yang C-nya kemudian angkat keduanya. Gerakan ini ditahan selama 5 detik saja. Jadi ketika kalian melakukan gerakan B, 5 detik, C 5 detik. Nah, di sini juga ada rangkaian keseimbangan statis dalam posisi duduk. Ada yang mengangkat kaki dengan posisi tangannya membantu menahan, ada yang kedua tangan dan kakinya diangkat, dan ada yang sambil berbaring kakinya diangkat setinggi 90 derajat atau sikap lilin dalam posisi rebah. Nah, di sini ada rangkaian dalam keseimbangan dalam berdiri. Ada mengangkat kaki atau jinjit, yang A, yang B mengangkat kaki satu kaki, yang C mengangkat tangan, yang D adalah posisi kapal terbang. Ini merupakan keseimbangan dalam berdiri. Nah, untuk rangkaian latihan keseimbangan dinamis itu bisa kalian lakukan pada garis lurus atau pada tehel. Jika kalian melihat lantai itu ada berupa garis lurus, kalian coba berjalan mengikuti garisnya tanpa harus lewat dari garisnya. Jadi harus menginjak satu demi satu garisnya itu. Tidak boleh melewati garisnya. Itu untuk melatih keseimbangan kalian dalam berjalan atau keseimbangan dinamis. Atau lebih gampangnya, kalian garis sebuah lurus dengan kapur, kemudian kalian berjalan di atas garis tersebut untuk melatih keseimbangan dinamis kalian. Nah, sekian dulu dari Bapak. Kesimpulannya, untuk rangkaian latihan kekuatan otot tungkai itu banyak sekali macam latihannya, mulai dari naik turun tangga, jongkok berdiri, terus lompat tali. Masih ada lagi permainan yang tradisional yang kita bisa lakukan, contohnya engklek. Masih ada lagi contohnya balap karung yang setiap 17 Agustus kita laksanakan. Itu juga bisa melatih kekuatan otot tungkai kita. Ya, sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.